kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Kereta cepat Indonesia bikin dunia terkejut. Jadi wujudnya gitu ya, wujudnya kereta cepat Indonesia ini membuka mata dunia gitu ya. Indonesia sekarang itu semakin meningkatkan inilah teknologinya gitu ya, semakin bersaing dengan negara-negara maju ini. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Hai teman-teman semuanya, kereta cepat Jakarta-Bandung saat ini sudah beroperasi. Namun jika teman-teman ingat pada tahun 2016, pada saat awal direncanakannya proyek kereta cepat ini, tak sedikit dari berbagai kalangan yang menolak proyek ini. Mulai dari pejabat tinggi, politikus, masyarakat sipil, bahkan media asing pun turut ikut campur mengomentari proyek kereta cepat Indonesia ini. Berbagai alasan yang dilontarkan mulai dari pemborosan, riset yang kurang baik, regulasi, kesiapan dari para user atau pengguna, bahkan hingga dihubungkan dengan China Debt Trap atau jebakan hutang Cina. Namun faktanya, saat ini kereta cepat satu-satunya yang sudah beroperasi di ASEAN hanya ada di Indonesia. Terus terang pencapaian ini membuat beberapa negara di ASEAN itu iri, bahkan negara luar ASEAN pun juga tak terelakkan. Misalnya nih, seperti India. Sejak Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama kereta cepat dengan Cina pada tahun 2015, tak berselang lama India juga menandatangani perjanjian proyek kereta cepat dengan Jepang pada tahun 2016. Proyek itu bernama Bullet Train, yang menggunakan kereta cepat jenis Shinkansen. Tak tanggung-tanggung, jarak kereta cepat India yang direncanakan hingga 508 km, membentang dari Ahmedabad hingga ke kota Mumbai. Keren banget bukan? Baru mulai saja sudah sekitar 508 km. Lebih dari itu, bahkan direncanakan akan menggunakan jalur bawah air, selain itu akan dipasang atap kaca sebagai pengaman saat melaju di bawah air. Jadi, kereta cepat India ini akan menjadi SeaWorld-nya India. Artinya, bukan hanya sebatas transportasi biasa, namun juga semacam wahana rekreasi seperti itu. Gila kan? Parah banget di konsepnya. Nggak tanggung-tanggung memang India kalau buat konsep. Proyek ini diperkirakan menelan biaya hingga 14 miliar US dollar, termasuk biaya 24 kerangkaian kereta, bunga selama konstruksi, dan biaya masuk yang direncanakan selesai pada Desember 2023. Tapi sayangnya, alih-alih proyek tersebut selesai sesuai rencana dan membuat masyarakat India bangga, justru sebaliknya. Yang sebelumnya ruas jalur kereta yang direncanakan hingga 508 km ditargetkan pada akhir 2023 beroperasi, namun sampai sekarang hanya terbangun jalur kereta sepanjang 10 km saja. Itu pun belum siap dilintasi oleh kereta cepat. Pasalnya, proyek ini ditunda, ya kalau bahasa kita mangkrak lah. Mengutip dari berita asal negara tersebut, proyek kereta cepat mereka ditunda hingga 5 tahun mendatang, atau baru dimulai pada tahun 2028. Itu pun jika rencana tersebut berjalan lancar. Karena masalah yang dihadapi oleh India ini hampir sama seperti yang dihadapi oleh Indonesia, yaitu pembebasan lahan. Masih dari sumber yang sama, saat ini India hanya baru menyelesaikan pembebasan rute kereta cepat sekitar 30% saja, dan banyak masyarakat yang menolak dan meminta merevisi jalur kereta cepat mereka. Namun jika jalur itu dialihkan ke tempat lain, tentu akan memakan kos atau biaya yang lebih besar lagi. Saat ini saja, dengan penundaan 5 tahun, India sudah menderita kerugian yang sebelumnya diperkirakan menghabiskan dana 1,6 lakh crore menjadi sekitar 2 lakh crore. Itu pun belum diperhitungkan dengan inflasi yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang. Gimana tuh? Sudah jatuh tertimpa tangga pula kan? Meski demikian, tidak dapat dielakkan bahwa pembangunan kereta cepat di Indonesia juga merupakan tanggung jawab yang besar, bahkan sangat besar. Mengingat biaya pembangunan proyek kereta cepat Indonesia ini gak main-main bro, sekitar 7,5 miliar US dollar, dan sebagian besar merupakan dari pinjaman luar negeri. Maka dari itu, jika melihat kereta cepat Jakarta-Bandung dari perspektif ekonomi kapitalis, akan balik modal sekitar 40 tahun. Maka dengan demikian, proyek ini akan menjadi beban negara dalam 40 tahun mendatang. Artinya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bukan ditujukan untuk mencari income atau mencari pendapatan, dan tidak bisa dihitung dari untung rugi semata.
tapi lebih memperhitungkan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang. Misalnya, karena kemacetan di jalanan di wilayah Jabodetabek saja, masyarakat dirugikan sekitar 65 triliun hingga 100 triliun dalam 1 tahun. Penyebab kemacetan itu tentu belum begitu banyak warga Jakarta yang menggunakan fasilitas umum. Hal ini disebabkan fasilitas umum kurang memadai. Jadi perpindahan dari moda transportasi dari mobil pribadi ke moda transportasi massal itu yang kita harapkan. Karena kerugian kita per tahun itu hampir 100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan di Bandung. Di sisi lain, kereta cepat jenis ini menggunakan 100% energi listrik, sehingga turut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi karbon yang selama ini menjadi masalah utama di kota Jakarta. Bukan rahasia umum lagi nih, kualitas udara di Jakarta itu sangat buruk. Akibatnya, polusi udara menjadi perbincangan publik dan menghiasi pemberitaan media massa, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sehingga menciptakan citra buruk bukan hanya untuk kota Jakarta, tapi bagi seluruh negara. Oke guys, jadi itulah dia videonya ini. Jadi itulah dia kesuksesan Indonesia gitu ya, membangun kereta cepatnya sendiri. Jadi kita boleh lihatlah bagaimana ini Indonesia meningkatkan gitu teknologinya gitu, apalagi dalam pengangkutan gitu kan. Boleh nampak kompetitifnya gitu kan, kompetitifnya Indonesia dalam membangun teknologi-teknologi yang lebih canggih. Dan ya memang banyak yang memberitakan gitu kan kereta cepat Indonesia ini yang sudah pun sudah pun dirasmikan oleh Presiden Jokowi gitu, sampai diberitakan ke luar negeri lagi gitu lah. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.